Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam Mimbar Gemar edisi hari ini Senin 26 Desember 2022. Pada kesempatan hari ini saya akan membagikan sebagian dari firman Tuhan yang menjadi inspirasi bagi saya. Firman kali ini terambil dalam 1 Raja-Raja pasal 3 dengan perikop berjudul Doa Salomo Memohon Hikmat. Lebih tepatnya mulai dari ayat ke-4 sampai ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di dalam-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahta seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirman Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu." Nah, di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, diceritakan bahwa Salomo yang telah menggantikan Daud ayahnya, di suatu hari ia pergi ke Bukit Gibeon untuk mempersembahkan korban, dan di sana Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Lalu di kesempatan itu Salomo pun mengungkapkan pujiannya, kesetiaannya kepada Tuhan, dan juga ia berharap Tuhan menganugerahkan sesuatu kepadanya. Di sini bisa kita lihat bahwa apa yang diminta Salomo itu merupakan hal yang tidak biasa diminta oleh seorang manusia pada umumnya, dimana mungkin kebanyakan kalau seseorang itu mendapat kesempatan untuk meminta sesuatu, mengharapkan sesuatu, ia mungkin akan meminta hal-hal yang istilahnya mungkin berupa materi, kekuasaan, kesehatan, panjang umur. Namun di sini yang diminta Salomo itu bisa dibilang agak berbeda ya, di mana ia meminta hikmat, kebijaksanaan untuk dapat mengetahui mana yang benar, mana yang salah, sehingga ia bisa istilahnya memimpin, menuntun semua rakyat yang sudah dipercayakan Tuhan kepadanya itu dengan baik dan dengan istilahnya dengan sempurna sesuai yang dikehendaki Tuhan begitu. Nah, di sini kita bisa mempelajari, kita bisa melihat bahwa Salomo itu bukan seseorang yang egois, bukan seseorang yang istilahnya hanya mementingkan keinginan pribadinya saja. Di saat Tuhan memberikan kesempatan bagi Salomo untuk meminta sesuatu, ia justru meminta hal yang
memiliki dampak itu tidak hanya bagi dirinya sendiri, namun juga bisa berdampak pada orang banyak, pada masyarakat yang ia pimpin. Nah, di sini akhirnya Tuhan itu melihat bahwa permintaan Salomo itu sangatlah baik, karena Tuhan tahu bahwa apa yang diminta Salomo itu memiliki tujuan yang sangat mulia, sehingga ia bisa menjadi pemimpin yang lebih baik lagi. Karena meskipun ia pada saat itu sudah memiliki posisi yang sangat tinggi ya, seorang raja, namun ia menyadari bahwa sebagai raja yang masih muda, ia banyak memiliki kekurangan, ia masih perlu banyak belajar. Karenanya ia meminta hikmat, akal budi, pengetahuan supaya bisa menjadi pemimpin yang lebih baik lagi. Karenanya dari situ Tuhan meresponi keinginan Salomo ini dengan perasaan yang bangga. Tuhan Allah senang melihat bagaimana Salomo itu bertindak, mengambil langkah, dan saat ia mendapat kesempatan ia meminta sesuatu yang tidak hanya untuk kepentingannya saja. Di sini akhirnya Tuhan itu meresponi dan bahkan mengapresiasi apa yang diminta Salomo, dengan tidak hanya memberikan apa yang Salomo minta, yaitu hikmat, kebijaksanaan, dan pengetahuan, namun Tuhan juga memberikan apa yang pada umumnya mungkin akan diminta oleh orang-orang, istilahnya orang-orang biasa, yang seperti meminta kekayaan, kehormatan, kekuasaan, kesehatan, panjang umur. Tuhan pun memberikan semua yang bahkan tidak diminta Salomo, karena Tuhan Allah ini mengetahui bahwa Salomo itu memiliki hati yang tulus, yang tidak egois, dan sebenarnya sudah memiliki cara berpikir yang bijaksana yang melebihi orang-orang pada umumnya. Karenanya Tuhan sangat berbangga, dan Tuhan pun menjanjikan untuk memberikan segala yang bahkan ia tidak minta, seperti kekayaan, kemuliaan. Dan Tuhan pun berjanji bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi ini, baik sebelum masa Salomo maupun sampai masa yang akan datang, tidak akan ada orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kebijaksanaan, hikmat, akal budi yang seperti Salomo. Bisa dibilang berarti Salomo ini adalah seseorang dengan kebijaksanaan terbaik ya. Ya, di sini kita bisa belajar bahwa kita sebagai umat Tuhan, saat kita sewaktu-waktu mungkin kita merasa kita menginginkan sesuatu, kita ingin mendapatkan sesuatu, hendaknya kita itu tidak hanya berpikir untuk kepentingan pribadi, tidak hanya berpikir untuk kesenangan pribadi, kebutuhan pribadi saja, namun hendaknya kita juga memikirkan supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan ini tidak hanya berdampak baik bagi pribadi kita saja, namun bisa berdampak baik juga pada orang-orang di sekitar kita, bahkan masyarakat secara luas begitu. Jadi saat kita mengharapkan sesuatu kepada Tuhan, janganlah kita meminta mungkin yang hanya berdasarkan materi, hanya berdasarkan kepuasan fisik, kemampuan fisik, kesehatan pribadi. Itu memang tidak salah ya, namun hendaknya saat kita tahu bahwa Tuhan memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan sesuatu, kiranya kita itu berharap, berdoa untuk hal-hal yang bisa berdampak secara luas gitu. Karena dengan begitu, apabila Tuhan melihat bahwa kita memiliki kesungguhan hati, kerendahan hati untuk tidak hanya berpikir guna kepentingan pribadi saja, tapi juga berpikir untuk kepentingan orang banyak, orang-orang di sekitar kita, maka Tuhan pun akan memberikan yang lebih lagi. Karena Tuhan tahu dengan begitu kemuliaan berkat Tuhan itu bisa terpancar untuk orang-orang melalui diri kita. Makanya kita sebagai umat-umat pilihan Tuhan hendaknya tidak hanya menjadi seorang yang menerima berkat saja, menerima anugerah saja, namun bisa menjadi
penyalur-penyalur anugerah, bisa menjadi seseorang yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan pribadi kita. Demikian sebagian firman yang bisa saya sampaikan, kiranya menjadi inspirasi untuk membuat kita semakin bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas firman yang Engkau berikan pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk tidak hanya mengingini, tidak hanya mengharapkan sesuatu yang berguna bagi pribadi kita saja, namun juga bisa mengharapkan sesuatu yang berdampak bagi orang banyak. Hendaknya kita dalam melakukan segala sesuatu, menginginkan segala sesuatu itu adalah yang bisa menjadikan kita saksi-saksi sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Engkau pilih, sehingga melalui kami nama-Mu bisa semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kiranya penyertaan-Mu, bimbingan-Mu, didikan-Mu, tuntunan-Mu senantiasa ada, sehingga hari demi hari kami bisa semakin bertumbuh untuk menjadi seperti Engkau. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, mimbar gemar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, kiranya bisa memberikan semangat bagi kita untuk semakin melangkah hari demi hari menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Selamat Natal, selamat beraktivitas. Sampai berjumpa di mimbar gemar online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.